Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya terpilih Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Asosiat Dr. Abdul Aziz Wahab PA MAG. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing 1 Ustadz Abdul Ghafur MEI dan dosen pembimbing 2 Ibu Wakiatul Akidah MPD. Dan yang terakhir yang saya hormati, yang saya sayangi orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Perkenalkan, nama saya Mas Sunusi dari program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya berjudul Evaluasi Kesesuaian Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan dan Najis dengan BSAK 109 Studi Kasus Basnas Kota Probolinggo. Latar belakang masalah penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya akuntabilitas Basnas sebagai lembaga resmi pengelola dana zakat infak sedekah di Indonesia, dan pengelolaannya ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Laporan keuangan lembaga pengelola dana umat wajib untuk mematuhi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pelaporan keuangan harus dilakukan secara transparan. Bila ketidaksesuaian laporan dengan standar dapat memicu rendahnya kepercayaan publik dan risiko saksi. Namun dari berbagai penelitian terdahulu masih ditemukan ketidaksesuaian penerapan PSAK 109 di berbagai daerah. Contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma Putri dan teman-temannya itu menunjukkan bahwa Basnas Kota Pontianak belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan laporan keuangan, laporan perubahan dana dan juga laporan arus kas, dan keterbatasan kendala yang disebabkan kurangnya penguasaan PSAK 109 oleh sumber daya manusia. Secara spesifik, di Basnas Kota Probolinggo, meskipun pencatatan dan pemisahan dana telah dilakukan, masih ditemukan ketidaksesuaian pada aspek pengungkapan, seperti tidak diungkapkannya hubungan pihak beralasi antara amin dan mustahik. Hal inilah yang membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Dan berikutnya, berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada laporan keuangan tahun 2024 hingga 2025. Terdapat rumusan masalah. Pertama, bagaimana penyajian laporan keuangan dan najis yang disusun Basnas Kota Probolinggo telah sesuai dengan PSAK 109. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana kesesuaian pengungkapan laporan keuangan dan najis dengan standar yang berlaku. Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung penerapan PSAK 109 di Basnas Kota Probolinggo. Tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan najis yang disusun Basnas Kota Probolinggo telah sesuai dengan komponen laporan yang dibesarkan PSAK 109. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah pengungkapan dalam laporan tersebut sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan PSAK 109. Dan tujuan yang terakhir yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat atau pendukung penerapan PSAK 109 di Basnas Kota. Penelitian selanjutnya, kebaruan penelitian atau novelty. Jadi, penelitian ini memiliki letak kebaruan atau novelty jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu oleh penelitian Mardiana, Dewi Purnamasari, dan lain sebagainya itu membahas penerapan PSAK 109 secara menyeluruh, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan.
Sedangkan penelitian saya ini akan lebih spesifik membedah dua elemen krusial, yakni tata cara penyajian data di laporan akhir dan kelengkapan informasi pada catatan atas laporan keuangan atau disebut pengungkapannya, sehingga analisis yang dihasilkan akan lebih terarah dan mendalam. Landasan teori. Untuk landasan teori yang saya menggunakan pedoman PSAK 109 yang mensyaratkan 5 komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas amin. Yang dimana 5 komponen tersebut yaitu neraca, laporan beban dana, laporan perubahan aset pengelolaan, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Dan untuk analisanya, saya itu menggunakan teori evaluasi dari William Edwin, spesifiknya pada indikator ketetapan. Indikator ini sangat relevan untuk menilai apakah praktek penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh Basnas Kota Probolinggo sudah sesuai dengan standar yang berlaku PSAK 19. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif itu jenis penelitian yang tujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan berbagai aspek seperti situasi dan kondisi yang terjadi, opini yang berkembang, serta dampak yang ditimbulkan. Sumber data dan data yang dikumpulkan. Data dikumpulkan langsung di Basnas Kota Probolinggo melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak pengelola atau pimpinan dan juga staf keuangan, serta studi dokumentasi laporan keuangan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti itu secara aktif akan terlibat langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Peneliti tidak hanya mengandalkan dokumen formal, tetapi juga menggali informasi melalui wawancara dengan informan. Hal ini penting karena penelitian kualitatif membutuhkan pemahaman pengalaman dan juga perspektif pelaku untuk menjelaskan realitas sosial. Dengan mengombinasikan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, peneliti berusaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana laporan keuangan disusun, disajikan, dan diungkapkan oleh Basnas Kota Probolinggo. Nah, data yang diperoleh akan dianalisis melalui tahapan deduksi, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Deduksi data ini merupakan proses pemilihan dan peringkasan informasi yang relevan dengan menekankan aspek-aspek utama untuk menjadi atau memberikan pemahaman yang lebih jelas. Dan penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk menjadi keabsahan data, saya akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Triangulasi sumber ini mengevaluasi kredibilitas data untuk memeriksa data dari berbagai sumber. Contohnya seperti catatan kecil, observasi, dan juga wawancara, rekaman maupun dokumentasi suara. Sedangkan triangulasi teknik. Nah, pada reduksi data, peneliti akan melakukan proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Data yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, laporan keuangan, dan najis. Dalam tahap ini, peneliti juga mulai mengelompokkan berdasarkan indikator dalam PSAK 109. Dan demikian, proses reduksi data ini tidak hanya menyederhanakan, tetapi juga mengarahkan data agar siap untuk dibandingkan dengan standar yang telah berlaku, atau PSAK 109. Dan pada tahap penyajian data,
Peneliti akan menyusun data dalam bentuk tabel atau matrik agar lebih mudah dipahami. Penyajian data akan dilakukan dengan cara menampilkan praktik laporan keuangan menyandingkannya dengan ketentuan PSAK 109. Sedangkan pada penarikan kesimpulan, peneliti akan menilai tingkat kesesuaian antara praktik laporan keuangan dengan PSAK 109, mengelompokkan hasil menjadi sesuai dan belum sesuai, dan mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian tersebut. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Besar harapan saya untuk mendapatkan masukan, kritikan, dan juga saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen penguji agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.